Pemirsa, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer terjaring operasi tangkap tangan atau OTT KPK pada Rabu malam terkait dugaan pemerasan, pengurusan, sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja. Ini menjadi Wakil Menteri pertama yang terjerat dugaan korupsi di Kabinet Presiden Prabowo Subianto. Bahkan OTT yang menjerat Immanuel Ebenezer dinilai mencederai komitmen Presiden Prabowo yang tengah gencar menyuarakan pemberantasan korupsi. Kami akan membahasnya bersama dengan penyidik KPK periode 2013-2021, Yudi Purnomo. Terima kasih Mas Yudi sudah bergabung bersama Jopos TV. Sama-sama Mas, sehat selalu. Ya, bagaimana Mas Yudi melihat OTT yang menjerat Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer? Ini menjadi Wakil Menteri pertama terjaring OTT KPK. Lantas bagaimana menurut Anda? Ya, pertama tentu kita mengapresiasi KPK sudah mulai berani ya untuk masuk ke jantung kekuasaan, ke pemerintahan setelah sebelumnya selama ini KPK dalam kasus OTT bermain di daerah ya terkait dengan kepala daerah ataupun setingkat kepala dinas. Oleh karena itulah maka kemudian ya apresiasi ini kita harap konsisten dilakukan oleh KPK. Kemudian terkait dengan kasus yang dialami oleh Wamenaker, Bang Noel ya sebutan beliau, tentu kita sangat prihatin ya. Kita tentu terkejut karena seharusnya kasus ini tidak perlu terjadi ketika Kemenaker Trans itu berbenah. Sebelumnya kita tahu KPK juga sudah menangani kasus korupsi ya dalam perkara terkait dengan TKA ya, tenaga kerja asing. Nah, seharusnya ini kan juga membuat ya walaupun kita tidak terlalu setuju juga tapi kan harusnya tiarap ya. Karena harusnya ini membuat efek jera. Tetapi pada kenyataannya ternyata mereka tidak jera. Malah semakin menjadi penangkapan yang dilakukan oleh KPK ya hanya dianggap angin lalu. Artinya mereka memandang sebelah mata apa yang dilakukan oleh KPK. Untuk itulah maka ya kita tentu ya asas praduga tidak bersalah, tetapi melihat bahwa KPK sudah berani mengambil Immanuel Ebenezer ya sebagai salah satu yang kena OTT, maka ya keyakinan saya tentu 99% akan menjadi tersangka. Jadi apalagi KPK juga sudah menemukan barang bukti misalnya berupa uang tunai ya, kemudian juga sudah ada berapa orang yang ditangkap selain Bang Noel, termasuk mobil-mobil mewah dan motor-motor mewah. Artinya dalam kasus ini sudah clear ya. Tinggal kita berharap bagaimana KPK mengembangkan kasus ini, apakah akan ke kanan, ke kiri, ke bawah, ke atas, atau juga yang paling penting ya harus ada upaya untuk pencucian uang ya dalam kasus ini. Begitu, Mas. Ya, seberapa besar peluang terjadinya dugaan pemerasan sertifikat K3 di Kementerian Ketenagakerjaan dan apa indikasi awal yang biasanya tercium sebelum OTT dilakukan oleh KPK? Ya, tentu ini kita lihat memang ada kewenangan ya yang dimiliki oleh Kemenaker Trans dan dilihat oleh orang-orang yang tidak berintegritas ini ya untuk kemudian oleh mereka dijadikan upaya untuk ya mengurup uang ya. Ya, saya nggak tahu nih nanti apakah konstruksinya memeras, apakah konstruksinya adalah suap menyuap, namun nggak jauh lah daripada itu. Jadi ketika kemudian mereka mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, saling berbagi oleh mereka, ya tentu sudah ada kepersengkokolan jahat. Ini nggak dilakukan sendiri. Jadi saya pikir Kemenaker Trans tidak melakukan upaya untuk berbenah. Ini adalah kejahatan yang dilakukan bersama-sama. Saya pikir harus bersih-bersih itu tidak bisa dilakukan oleh Kemenaker Trans sendiri ya. Saya malah bisa jadi berharap bahwa teman-teman yang di Kemenaker Trans itu dipindahkan ke kementerian-kementerian lain yang berintegritas dimasukkan ke Kemenaker Trans. Sebab
kalau kita lihat kasus ini kan sekali lagi mereka tidak tiarap, mereka masih tetap melakukan, artinya mereka tahu bahwa sumber uang ada di situ dan tentu mereka beranggapan teman mereka yang kena kasus kemarin sedang sial saja seperti itu, Mas. KPK dalam kasus ini menangkap 14 orang dalam OTT ini. Apakah itu artinya lingkaran kasus ini cukup besar? Apa seperti apa, Mas? Ya, kita tahu bahwa 14 orang ini kan yang terkait dengan OTT ya. Bisa jadi tidak semua menjadi tersangka ya. Kan biasanya tersangka itu yang benar-benar menjadi pelaku utama ataupun orang-orang yang tidak jujur gitu ya, tidak mengakui perbuatannya, namun bukti-buktinya ada. Nah, di sini kita bisa melihat ya ditangkap aja sudah sebanyak itu. Saya nggak kebayang ke depannya akan banyak lagi yang menjadi tersangka. Itu sebabnya KPK sekarang tidak perlu lagi kasihan ya dengan para pelaku korupsi karena sekali lagi mereka ketika bebas ataupun lepas dari suatu kasus korupsi walaupun mereka terlibat, mereka bukannya pada tobat ya tapi malah pada lebih jago ya kemudian untuk kemudian mereka melakukan lagi. Jadi saya pikir sekarang sudah saatnya no mercy kepada para pelaku koruptor, tidak ada ampun gitu ya, siapa saja yang bersalah harus dikenakan. Dan kita bersyukur bahwa ini adalah OTT, dalam OTT kita tidak ada perdebatan bahwa ini adalah settingan, ini adalah pesanan, ini adalah politisasi ataupun order gitu ya. Ini adalah bukti bahwa memang kasus korupsi ini benar-benar ada. Seperti itu, Mas. Mas Yudi, dari pengalaman Anda sendiri, apakah Kementerian teknis seperti Kemenaker memang rawan praktik korupsi berbasis layanan publik? Apa seperti itu, Mas? Iya, benar sekali, ya kan? Dan sebelumnya kan sudah ada. Jadi saya tidak percaya bahwa Kemenaker Trust akan berbenah, ya, bahwa karena memang sudah terlalu banyak korupsi yang ada di tempat tersebut dan banyak juga, ya, yang kemudian mereka menikmati ya entah dalam bentuk apapun, entah bisa jadi karena makan siang ya ataupun ada kegiatan-kegiatan non budgeter kemudian dibayari pakai uang Kemenaker, uang setan ini gitu. Jadi saya pikir uang ini sudah mengalir jauh kemana-mana dan jangan-jangan ini juga bukan rahasia umum ya, apalagi kita lihat bagaimana penampakan mobil mewah ya, ASN-ASN seperti kita kan nggak mungkin bisa mempunyai itu gitu ya kecuali ada sampingan yang tadi korup ini gitu ya. Jadi artinya bahwa ini memang harus kita lakukan suatu tindakan yang revolusioner ya. Kalau tidak ya mau tidak mau, suka tidak suka ya, bahwa kewenangan mereka dalam perizinan masih menjadi bancakan. Ya kedepannya tentu harus ada sistem yang membuat perizinan-perizinan ini itu tidak bisa menjadi tempat lahan untuk korupsi ya. Karena kita sedih juga karena kan namanya Kemenaker Trans gitu ya. Kemenaker gitu kan artinya di saat susah nyari kerja orang-orangnya malah pada sibuk dengan korup seperti itu. OTT menjerat Immanuel Ebenezer dinilai mencederai komitmen Presiden Prabowo Subianto yang tengah gencar menyuarakan pemberantasan korupsi terhadap para pejabat negara. Seperti apa Mas Yudi melihatnya sebagai mantan penyidik KPK? Ya, tentu ini adalah perilaku oknum. Pak Prabowo sendiri kan juga mungkin tidak tahu dan tidak menyangka ya bahwa dia selalu berkali-kali beliau berpidato gitu ya. Bahkan terakhir kan ingin memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya, tapi ternyata ada kejadian seperti ini ya. Dan saya pikir Pak Prabowo adalah orang yang fair ya, tentu akan menyilakan ya KPK untuk kemudian menangani kasus ini. Dan saya pikir ya betul, saya pikir Pak Prabowo pasti kecewa sekali ya, karena kan Pak Prabowo pasti punya impian bahwa menterinya itu, menteri wamen ataupun kabinetnya sampai 5 tahun ke depan itu kan jangan sampai ada yang ketangkap korupsi. Jadi tapi ini kan yang pertama dan kita harap ini yang terakhir dan ini jadi pelajaran ya. Jangan kemudian menganggap bahwa Anda sekarang adalah kabinet kemudian Anda bisa korup gitu kan, Anda merasa sakti ya, jangan. Ini buktinya contohnya bisa ditangkap seperti itu. Jadi saya pikir sekali lagi emang ini mencederai ya upaya komitmen pemberantasan korupsi, tetapi ya kita tahu bahwa korupsi di Indonesia udah sangat akut ya, indeks persepsi kita juga 37 gitu ya, jauh-jauh dari sempurna gitu ya. Artinya tentu kita harus semakin serius untuk perang melawan korupsi. Ya, banyak yang menilai KPK saat ini
Banyak yang menilai KPK tak lagi sangar pada periode sebelumnya. Lantas dengan OTT ini apakah Mas Yudi melihat pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK ini bisa memperbaiki citra KPK sendiri? Ya, seperti yang selalu saya katakan bahwa saat ini kan KPK sudah mulai berbenah ya. Artinya KPK sudah mulai untuk bangkit, tetapi saya paham bangkit itu tidak bisa serta-merta langsung berlari ya. Kalau seperti kita misalnya habis sakit berkepanjangan di periode yang lalu kan, tentu kita akan pelan-pelan gitu kan untuk kemudian bangun gitu ya, kemudian berjalan, tetapi ya tidak bisa lari begitu saja. Jadi saya pikir kita pelan-pelan saja ya, seperti lagu gitu ya, pelan-pelan saja gitu ya. Artinya nggak apa-apa, kita tunggu sabar. Setidaknya KPK sudah mulai berani ke wamen, siapa tahu besoknya meningkat. Kan banyak kasus-kasus juga yang mangkrak di KPK yang harus diprioritaskan ya. Ada CSRBI, ada kemudian beberapa gubernur ya, termasuk Harun Masiku yang belum ketangkap. Jadi saya optimis bahwa ini adalah momentum KPK untuk bangkit, tetapi juga kita harus menyisakan sedikit ya ketidakpercayaan supaya jangan sampai nanti kepercayaan kita yang tinggi malah anti klimaks. Begitu, Mas. Terima kasih Mas Yudi Purnomo, penyidik KPK periode 2013-2021. Terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa.